Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono pada channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini memang benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur-syukur bisa sampai ke solusi. Kali ini saya bertemu dengan Profesor Dr. Irianto Widisuseno M.Hum. Beliau adalah guru besar filsafat di Universitas Diponegoro, juga mengajarkan mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Jabatan lain adalah pembina Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat nasional, pembina Pusat Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Jawa Tengah. Prof, kami mau bertanya atau pendapat Prof. Irianto mengenai kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi intinya bahwa Pancasila ini, ideologi Pancasila ingin diperkuat, kemudian juga lembaga BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, ini juga ingin diperkuat posisinya. Nah, pertanyaan saya, Prof. Irianto yang sehari-hari bahkan sudah sangat lama saya kira berkecimpung di dalam pendidikan filsafat dan Pancasila, ini sebenarnya kebutuhan yang benar-benar ada di lapangan pendidikan itu sebenarnya seperti apa, Prof? Sehingga nanti jawabnya juga akan menjawab persoalan itu. Monggo, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bambang. Begini, upaya untuk lebih membumikan Pancasila ini sebetulnya sudah lama sekali. Persoalan klasiknya adalah tentang bagaimana metode yang tepat untuk membumikannya itu. Jadi artinya persoalan bangsa sekarang ini yang paling urgent adalah bagaimana setiap anggota masyarakat Indonesia itu bisa melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bukan problem tentang Pancasila mau diapakan, Pancasila mau dikonseptualisasikan, apa tidak, itu enggak. Jadi keputusan di lapangan adalah konsep Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dianggap sudah final. Nah, sekarang muncul persoalan-persoalan yang kita saksikan berbagai krisis yang ada. Nah, ini seringkali yang disalahkan Pancasilanya. Ya. Artinya Pancasila sekarang bisa apa, kan gitu kira-kira. Nah, ini satu pertanyaan yang kadang-kadang mencari celah sudah a priori tentang memang Pancasila dianggap tidak relevan lagi. Padahal persoalan yang paling substansial adalah pertama, bagaimana komitmen politik dari para elit itu untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk mengkondisikan ya sistem politik, sosial dan sebagainya itu sehingga bisa kondusif. Masyarakat pertama memiliki persepsi tentang bahwa Pancasila itu memang sudah final dan perlu diyakini kebenarannya. Ini yang pertama. Sehingga tidak perlu ada semacam kontroversi atau upaya-upaya lain yang justru membangkitkan satu pertanyaan-pertanyaan atau persoalan baru di dalam masyarakat yang sebetulnya itu sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Nah, kedua, tentu ada semacam bagaimana semua masyarakat yang ada di tingkat bawah itu memiliki satu kepastian tentang arah pengembangan ideologi Pancasila itu. Nah, isu yang munculnya tentang RUU haluan ideologi Pancasila Ya, haluan ideologi Pancasila itu tentu
mengusik gitu ya ketenangan masyarakat yang tentu yang awalnya sudah ada suatu niatan bagaimana untuk menyusun tentang cara-cara pengamalan dan penghayatan Pancasila itu. Nah, di perguruan tinggi ini kan sedang mencari satu metode baru yang terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, ini sedang dicanangkan, ya, dicanangkan. Nah, jadi artinya bahwa persoalan yang sekarang urgent adalah bagaimana kita meng-create satu metode-metode pembelajaran yang tepat dalam pengertiannya adalah sesuai dengan tingkatan-tingkatan jenjang pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ini harus ada semacam model-model yang ditawarkan melalui satu pendidikan formal itu. Nah, apa yang kemudian sekarang muncul ketika ada ide-ide tentang RUU itu, tentang HIP itu? Tentu kemudian banyak masyarakat yang bertanya. Ya, pertanyaannya adalah urgensinya di mana, kan begitu kira-kira ya? Urgensinya di mana? Nah, padahal awal kita sudah sepakat bahwa untuk mengatasi berbagai krisis yang telah kita lewati, apakah tentang krisis moral, apakah persoalan tentang ramenya isu terakhir tentang radikalisme dan terorisme, ini kan masih tersisa yang karena tenggelam akibat corona, kan begitu kira-kira ya. Nah, ini yang masih harus kita mulai mengatasinya. Ya, mengatasinya. Bukan kemudian persoalan yang masih tersisa memunculkan artinya suatu pemikiran awal untuk memasuki persoalan-persoalan yang sekarang dihadapkan pada rencana untuk RUU HIP itu, ya. Nah, itu kebutuhan dari tingkat bawah di lapangan itu sekarang adalah bagaimana mengefektifkan atau membumikan Pancasila ke dalam action sehari-harinya itu. Ini yang penting sekarang. Baik, Prof. Jadi intinya adalah soal Pancasila, soal nilainya, soal kesepakatannya itu sudah selesai. Jadi yang paling penting adalah bagaimana implementasi, internalisasi kepada semua warga, mungkin terutama generasi muda melalui pendidikan. Nah, pertanyaan saya sekarang, Prof, apa kesulitan atau masalah yang dihadapi baik para dosen maupun para guru di dalam pendidikan Pancasila yang sekarang ini? Baik, ya. Memang saya kasih contoh di Undip itu. Sekarang baru ada kaderisasi penambahan jumlah dosen Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Artinya bahwa upaya ini sebagai pratanda bahwa untuk mengarah kepada bagaimana membumikan Pancasila secara efektif, antara lain adalah ketercukupannya tenaga dosen, gitu ya. Begitupun kalau di tingkat pendidikan di bawahnya, saya kira diperlukan satu tenaga guru yang berkapasitas dan berkompetens, gitu saya kira itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana ketika sudah tersiapkannya dosen atau guru itu, kemudian kita melakukan semacam menyusun satu model pembelajaran yang efektif, ya, model pembelajaran yang efektif. Nah, hal yang sering dihadapi di tingkat lapangan, khususnya di perguruan tinggi adalah yaitu jumlah mahasiswa yang begitu besar, yang kemudian tidak tertampung dalam ruangan yang cukup. Itu persoalan internal, ya, saya kira internal itu. Nah, tapi persoalan ini dialami oleh semua perguruan tinggi kira-kira, ya.
Jadi artinya memang perlu micro teaching agar lebih pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan ini lebih efektif. Nah, sekarang di Universitas Diponegoro ingin menciptakan semacam kombinasi model melalui pendidikan karakter. Itu di awal mahasiswa mau masuk, selama 1 minggu mereka dilakukan semacam internship atau pelatihan atau semacam permainan simulasi yang semuanya itu adalah suatu langkah bagaimana satu penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam praktiknya, dengan didasari tentu semacam model-model berdasarkan teori-teori psikologi yang ada, agar supaya model itu bisa mengantarkan cara-cara pemahaman bagi mahasiswa yang lebih tepat itu. Ya. Terus kemudian saya kira kesulitan lain saya kira tidak ada ya, tidak ada. Ya. Monggo. Baik, Prof. Jadi kalau kesimpulannya berarti kekurangan dosen ya. Jadi kalau tadi misalnya ruangannya tidak cukup, itu kan berarti dosennya kurang. Kalau dosennya cukup kan bisa dibagi misalnya, dipecah. Iya. Pertanyaan saya berapa jam para mahasiswa itu mendapat pendidikan Pancasila? Ya, ini kurikulum yang baru di perguruan tinggi ini dalam rangka menyikapi kampus merdeka. Ini kan dengan satu mata kuliah Pancasila dan PKN ada yang berdiri sendiri masing-masing 2 SKS. Berarti 2 kali 100 berarti 100 jam ya itu. Kemudian ada yang 3 SKS ya, dan 1 minggu itu sekali. Nah, jumlah masa yang besar dengan waktu yang terbatas itu memang pengaruh terhadap keefektifan di dalam proses pembelajarannya. Ini terkait itu ya. Tetapi ketika melakukan suatu evaluasi pembelajaran itu memang sangat beragam dosen ya. Nah, justru sekarang letaknya pada bagaimana cara evaluasinya itu. Ada yang dengan sistem penugasan, ada yang studi kasus. Studi kasus itu merupakan satu penggalian masalah yang kemudian mencoba untuk melakukan penyelesaiannya berdasarkan dari hasil perkuliahan yang telah diperolehnya. Nah, itu biasanya sisa dari beberapa pertemuan terakhir nanti untuk penugasan-penugasan di lapangan. Nah, kemudian yang berikutnya juga penilaian itu didasarkan pada track record sebelumnya juga. Jadi agar supaya mendorong mahasiswa yang lain untuk di samping memiliki nilai dari hasil di kelas, dia juga ingin berprestasi di luar kelas. Nah, ini memiliki nilai tambah. Jadi kesimpulannya sekarang untuk metode evaluasi itu kita mencoba untuk agar supaya proses penilaian itu tidak bermula hanya dari dalam satu kelas, hanya di dalam kelas, melainkan secara lebih luas konteks baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik sebelum mengikuti kuliah maupun selama mengikuti kuliah itu. Jadi ada semacam apresiasi terhadap anak yang sudah punya prestasi sebelumnya, begitu kira-kira. Ya, Prof. Sebelum menjadi mahasiswa, apakah selama masih SMP, SMA itu juga mendapat pendidikan Pancasila? Kalau iya, itu berarti penyiapan guru-gurunya kan juga harus dilakukan melalui pendidikan tinggi, mungkin yang khusus mengenai pendidikan tinggi yang LPTK kira-kira ya. Sekarang kondisinya seperti apa, Prof? Yang di sekolah-sekolah? Ya, justru itu yang sekarang memang harus dipikirkan. Pertama adalah kurikulum pendidikan Pancasila dan PKN itu harus sinkron antara pendidikan di tingkat bawah daerah SD sampai pada perguruan tinggi.
Bahkan kemudian saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya pendidikan tentang nilai itu harus diawali dari tingkat bawah, tingkat dasar, bahkan di tingkat keluarga. Sehingga ketika sudah menjadi mahasiswa, itu tidak mulai dari awal lagi atau nol lagi, melainkan sebagai lanjutan dari proses pendidikan awal. Seperti kalau yang di Jepang, itu kan di perguruan tinggi ini tinggal bentuk saja. Membentuknya langsung praktik ke dalam keahliannya masing-masing. Jadi artinya kalau di Jepang itu kenapa begitu lulus dari perguruan tinggi itu di samping cerdas itu punya karakter, karena memang dari bawah tingkatan sekolah dasar itu sudah terbentuk dan sistem kurikulumnya itu memiliki satu arah kesinambungan yang memang jelas. Iya. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini baru baru mulai 2013 kemarin dilakukan, dicoba ya. Tapi pelaksanaannya belum secara maksimal. Antara lain juga terkendala kapasitas ketersediaan guru itu memang belum layak begitu ya, layak. Nah, oleh karena itu solusinya antara lain adalah khususnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang melahirkan calon-calon guru Pancasila dan PKN itu lebih semakin efektif di dalam pemberian kurikulumnya secara tepat itu. Nah, seperti di UNES ada PKN, di UPI ada PKN. Nah, ini betul-betul ke depan diperlukan sekali. Iya. Ya. Jadi Prof, kalau begitu mungkin bisa disimpulkan sementara bahwa pendidikan Pancasila, terutama di sekolah-sekolah ya sebelum masuk perguruan tinggi, itu sampai sekarang belum ideal, belum maksimal gitu ya kira-kira. Betul. Iya, betul. Terus apa harapannya Prof kalau begitu? Nah, tentu pertama solusinya dulu sebelum harapan. Ya. Solusinya adalah dalam waktu yang segera tentu itu harus ada sinkronisasi mengenai program pembelajaran Pancasila dan PKN dari tingkat SD sampai SLTA, itu harus ada sinkronisasi. Nah, tentu terkait dengan Merdeka Belajar, itu juga kontekstualisasinya harus ke sana juga. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, solusinya adalah ya LPTK yang terkait itu tentu harus semakin mau melihat ke bawah, kebutuhan ke bawah, ke tingkat sekolah dasarnya itu. Jadi harus menjemput kebutuhan yang ada di tingkat daerah itu. Oleh karena itu, kurikulum di LPTK yang terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu harus mau mengadopsi problem-problem yang ada di sekolah itu. Terutama problemnya adalah mengenai bagaimana bisa memberikan suatu muatan-muatan pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah itu. Ya. Nah, sekarang kalau saya lihat bahwa pendidikan di sekolah dasar materinya sudah bagus, tetapi di dalam metode penyampaian atau proses pembelajarannya itu masih banyak terkendala, baik terkendala pada kapasitas guru, jumlah guru, maupun pada sarana pembelajarannya itu. Nah, itu. Ya, Prof. Pendidikan Pancasila ini kelihatannya kan produk akhirnya itu karakter ya, Prof. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan lingkungan, karena peserta didik itu membandingkan karakter yang diajarkan di sekolah dengan karakter di lingkungan, termasuk keteladanan dan sebagainya itu, Prof. Nah, justru itulah sebaik-baiknya kurikulum, sebaik-baiknya proses pembelajaran di sekolah itu, kalau lingkungannya itu tidak mendukung, pengertian lingkungan tentu banyak sekali dan kompleks ya. Lingkungan sosial, kemudian lingkungan sistem
politik itu dan pelaku-pelaku elit itu juga sangat pengaruh sekali. Iya. 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 Sekarang yang ada kaitannya dengan ini, yang kontroversi RUU HIP ini. Kira-kira apa harapan Profesor Irianto dikaitkan dengan kepentingan pendidikan yang tadi tujuan yang paling pokok adalah implementasi pada kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat, internalisasi terutama untuk anak didik seperti itu. Iya, baik. Jadi harapannya tentu ya berpikirlah sesuatu yang memang diperlukan sekarang, kan gitu ya. Artinya apa? Yang diperlukan sekarang adalah apakah itu sebuah model, apa rambu-rambu, ya mungkin kasarnya adalah perlukah kita mengingat kembali pada waktu zaman P4 itu, ya. Jadi artinya ada semacam satu pendidikan, pelatihan dan sebagainya yang lebih memasyarakatkan Pancasila dalam segala bentuknya, itu yang diperlukan sekarang adalah itu. Jadi restorasi semacam pemasyarakatan kembali, ya, agar supaya masyarakat lebih memiliki satu perhatian tentang Pancasila yang memang perlu untuk diterapkan. Bukan lagi kita berpikir tentang apa sebenarnya Pancasila itu, tapi sebaliknya sekarang berbicara tentang bagaimana kita melakukan Pancasila itu, gitu kira-kira. Ya, jadi berarti pengalaman kita dengan P4 itu menurut Profesor bagaimana? Sebetulnya P4-nya itu pertama dari sisi materi ya, itu baik, ya. Asal dalam suatu pengertian menempatkan penjabaran nilai Pancasila itu bukan sebuah tafsir yang eksak gitu seperti itu. Ya. Sebab itu akan mereduksi Pancasila kan gitu ya. 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 Jadi kita coba untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang perlu ada semacam rambu-rambu begitu kira-kira. Melalui satu sistem pembelajaran, apakah itu pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ya. Kelemahannya dulu waktu zaman pelaksanaan P4 adalah satu, ya, terkesan itu memang sebuah suatu indoktrinasi gitu ya. Ya, kedua politik yang terkesan itu sebuah otorita yang sebetulnya model pendidikan itu tidak boleh seperti itu. Model pendidikan itu kan selalu menawarkan ya untuk orang lain yang diajar memiliki kesempatan berpikir kan begitu kira-kira. Nah, tetapi meskipun memberikan kesempatan orang lain berpikir, tentu ada rambu-rambu apa yang dipikirkannya itu. Karena apa? Pancasila itu kan sifatnya masih abstrak. Pancasila itu merupakan tema, belum merupakan sesuatu yang konkret apalagi praktis. Nah, sehingga masyarakat itu baik masyarakat yang terdidik secara baik maupun tinggi maupun yang rendah, itu semuanya kan masih mencari-cari, ya, butirannya seperti apa, ya. Berbicara soal melaksanaan Pancasila yang sila pertama misalnya. Nah, itu saja mengklaim bahwa, loh, meskipun saya dicap radikal, saya pun sudah mengamalkan Pancasila sila 1. Nah, itu. Nah, itu. Jadi klaim-klaim semacam itu ya betul jelek tapi bisa menjustifikasi sebagai sebuah pembenaran, kan gitu. Agar supaya tidak memiliki justifikasi pembenaran yang salah, perlu ada rambu-rambu umum yang bisa dipahami oleh orang-orang banyak, kemudian tinggal action-nya melihat konteks situasi lokalitas yang ada. Saya kira itu. Ya, Prof, ada yang menarik ketika penjelasan Wakil Ketua MPR yang kebetulan juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Ahmad Basarah. Ya. Beliau antara lain memberi clue
bahwa tidak semua Orde Baru, tidak semua yang dari Pak Harto itu buruk ketika berbicara mengenai Pancasila ini. Apakah itu berarti P4 itu ya mungkin ada kurangnya atau ada salahnya? Lebih baik itu diperbaiki daripada membuat yang baru yang belum jelas. Menurut Profesor gimana? Ya, P4 itu akan mengandung semacam apa ya, butiran-butiran nilai gitu ya. Yeah. Yang tentu apa kita pahami bahwa antara lain seperti itu kan gitu kira-kira. Yeah. Bukan itulah nilai Pancasila bukan, tapi antara lain seperti itu. Dan dulu juga penyusunan P4 itu sudah disadari bahwa ini sekedar rambu-rambu begitu kira-kira ya. Yeah. Ya, rambu-rambu. Bagaimana melaksanakan sila pertama sampai yang kelima itu terdeskripsikan ke dalam beberapa butir ya. Nah, sekarang kalau kita sadari bahwa ketika kita menghadapi persoalan sekarang berbagai macam krisis ya, ternyata membutuhkan ya yang seperti dijabarkan pada P4 itu ya. Nah, yang saya persoalkan pada waktu itu adalah bukan P4-nya yang itu tidak benar, bukan artinya bukan produk Orde Baru itu salah, tidak, melainkan adalah tentang metode-metode pembelajaran P4 yang ada pada waktu itu, yang kemudian terkait dengan persoalan-persoalan yang lain gitu. Nah, ini yang. Baik, Prof. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya tadi adalah bahwa daripada berpikir tentang memunculkan RUU HIP, lebih baik membuat semacam rambu-rambu untuk mengamalkan Pancasila dalam praktik kehidupan kita sekarang ini sesuai dengan tuntutan yang memang itu saya anggap sebagai yang urgent. Ya. Nah, sekarang apakah mau memperbaiki yang dulu, apakah mau menciptakan yang baru? Menurut saya, ya, apa salahnya kalau kita mengambil yang baik? Apa salahnya kalau kita itu meninggalkan yang tidak baik? Kan gitu kira-kira. Nah, kalau dulu ada yang baik, kenapa kita tidak mengembangkannya? Kan gitu kira-kira. Nah, itu jawaban saya. Ya, jadi baik Prof, saya kira di tengah kontroversi politik mengenai Pancasila, mengenai BPIP dan sebagainya, lapangan terutama dunia pendidikan itu membutuhkan yang lebih konkret, kira-kira begitu ya, butuh dosen, butuh mungkin pengayaan materi dan sebagainya, kurikulum yang pasti, sehingga benar-benar tujuan seperti yang dikemukakan Profesor Irianto tadi, untuk membuat semua orang itu terinternalisasi dengan Pancasila, berbuat, berperilaku, karakter, benar-benar mencerminkan Pancasila. Gitu ya, Prof, kesimpulannya kira-kira. Nah, saya tambahkan sedikit. Ya. Nah, sekarang sudah ada BPIP ya. Maka yang sekarang lebih penting lagi adalah memberdayakan BPIP itu kalau memang itu sudah sebagai keputusan ya, politik maupun pemerintah ya. Nah, yang dimaksud dengan memberdayakan tentu sampai pada tingkatan bagaimana lembaga yang di Jakarta itu punya keperanan sampai di tingkat daerah-daerah. Itu saya kira itu. Jadi lebih baik undang-undangnya fokus ke pemberdayaan BPIP untuk pengamalan, untuk pembinaan Pancasila apapun namanya gitu ya Prof ya. Ya. Betul. Baik. Ya. Saya kira terima kasih sekali Prof, ini memperkaya wacana ya. Jadi tidak sekedar wacana yang bersifat politik tapi benar-benar yang dunia pendidikan yang sebenarnya sangat menentukan implementasi Pancasila ini sudah jalan dan perlu diperhatikan, perlu diberi peran yang lebih maksimal. Saya kira terima kasih sekali Prof telah hadir di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan memberi inspirasi pada para pengambil keputusan. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Matur nuwun Prof. Ya.